Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmatullah Sidik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi bisnis internasional yang sangat menarik, yaitu tentang keuangan internasional dan manajemen modal kerja. Nah, dalam mengelola bisnis internasional tentunya kita harus terlebih dahulu tahu cara mengelola keuangan internasional yang baik. Oleh karena itu kita akan mulai ke materi yang pertama. Nah, pembiayaan operasi bisnis internasional merupakan tugas yang jauh lebih kompleks dibandingkan mengelola keuangan bisnis domestik. Manajer keuangan internasional bertugas untuk meminimalkan resiko keuangan perusahaan dan memaksimalkan pemanfaatan dari peluang baru yang disediakan oleh lingkungan internasional. Selanjutnya kita ke manajemen modal kerja. Mempertahankan jumlah yang efektif dari modal kerja sangat penting bagi perusahaan, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Namun, hal ini menjadi lebih penting untuk perusahaan kecil yang sedang berkembang di arena internasional. Kebutuhan modal kerja untuk setiap tahun ditentukan dengan mengalihkan jumlah harga harian pokok penjualan dengan jumlah hari dalam siklus kas. Manajer keuangan harus memutuskan antara menjaga cadangan likuid dari kebutuhan mata uang asing atau perpindahan mata uang di pasar saham. Selanjutnya ada tujuan manajemen modal kerja. Yang pertama yaitu mempercepat pengumpulan piutang dan memperlambat pembayaran jangka pendek. Yang kedua mengalokasikan dana secara optimal. Dan yang ketiga memperoleh profit maksimum untuk investasi kelebihan dana jangka pendek. Nah, biasanya adanya pertukaran risiko dan kebijakan dari perusahaan internasional menjadi variabel penting yang mempengaruhi pengelolaan modal kerja lintas batas negara. Manajer keuangan internasional harus menghadapi tantangan dalam mengelola modal kerja. Yang pertama karena basis geologi yang luas, resiko politik, manajemen modal kerja yang berbeda di setiap negara, perkembangan teknologi, serta masalah perpajakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang intracompany pooling. Nah, intracompany pooling sendiri merupakan teknik pembiayaan yang berusaha dalam mengoptimalkan total ketersediaan sumber daya pada seluruh dunia atau kelompok wilayah. Dana surplus dari operasi di suatu lokasi digunakan untuk mengimbangi kekurangan di lokasi lain. Namun, intracompany pooling ini tentunya tidak lepas dari berbagai masalah. Banyak negara memiliki undang-undang yang memungut pajak bahkan atas dana repatriasi. Selain itu, memasang dan merancang komunikasi elektronik global dan sistem transfer dana yang efisien umumnya cukup mahal, baik dari segi biaya awal maupun biaya berulang. Selanjutnya kita akan membahas tentang managing block funds. Nah, block fund sendiri umumnya adalah sumber daya dari entitas luar negeri yang tidak diizinkan oleh tuan rumah pemerintahan untuk dipulangkan setidaknya untuk beberapa waktu. Nah, pemblokiran dana ini biasanya terjadi karena beberapa alasan. Pemerintah mungkin menghadapi kesulitan dalam keseimbangan pembayaran. Untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas, pemerintah dapat memblokir dana repatriasi entitas luar negeri dan membatasi devisa untuk membiayai impor penting dan pembayaran lainnya. Dalam kasus tertentu, pemblokiran dapat terjadi jika perusahaan luar negeri gagal memenuhi peraturan tertentu atau dianggap melawan kepentingan terbaik dari negara tuan rumah. Nah, pemblokiran dana ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Sebagai contoh, mata uang tuan rumah tidak dapat dikonversi dan repatriasi dana apapun dikesampingkan. Bentuk lain pemblokiran melibatkan pemulangan hanya sebagian dana, repatriasi hanya setelah waktu tertentu, serta kombinasi pembatasan persentase aset yang akan dipulangkan dan kendala waktu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik-teknik yang dapat dilakukan perusahaan dalam menangani dana yang diblokir. Yang pertama ada export orientation for multinasional. Banyak perusahaan multinasional berusaha mengembangkan ekspor orientasi yang menciptakan arus masuk valuta asing untuk mengimbangi arus keluar yang disebabkan oleh repatriasi aset. Dengan demikian, banyak perusahaan cenderung mengalihkan sebagian produknya ke pasar luar negeri lainnya, sehingga menghasilkan devisa pertukaran untuk negara tuan rumah. Pendapatan ekspor yang dicapai akan diserahkan kepada otoritas nasional untuk membuka pemblokiran dana perusahaan sehingga dapat dipulangkan. Selanjutnya ada substitution of fresh investment. Banyak perusahaan multinasional mengganti dana mereka yang diblokir dengan dana investasi baru dari luar negeri. Dana ini digunakan dalam beberapa kasus untuk membiayai pengeluaran berkelanjutan yang timbul dalam jalannya operasi sehari-hari. Pemanfaatan ini sama dengan repatriasi karena dana untuk tujuan ini tidak perlu dikirimkan dari kantor pusat. Di beberapa negara, penyesuaian tersebut dilarang dan perusahaan harus membawa sumber daya tambahan devisa dari luar negeri.
Nah, cara yang ketiga yaitu ada non-formal teknik. Nah, perusahaan multinasional sering menggunakan cara informal untuk mengamankan repatriasi dana yang diblokir. Salah satu cara penting adalah pengerahan tekanan pada pemerintah tuan rumah melalui saluran diplomatik. Perusahaan berusaha untuk mempengaruhi pemerintahan rumah melalui pemerintahan mereka sendiri pada saat negosiasi untuk program bantuan atau perjanjian ekonomi lain. Nah, cara yang terakhir yaitu finansial teknik. Nah, perusahaan multinasional mencoba menggunakan dana yang diblokir secara langsung di pasar keuangan lokal dan secara tidak langsung di pasar internasional pasar keuangan. Di pasar keuangan lokal, perusahaan berusaha menginvestasikan dana yang diblokir dalam instrumen yang jatuh temponya mirip dengan durasi pemblokiran yang diharapkan. Mengakses pasar internasional untuk memanfaatkan dana yang diblokir tidaklah mudah. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menempatkan dana yang diblokir sebagai jaminan dengan bank multinasional yang berlokasi di negara tuan rumah untuk pinjaman yang diambil ke luar negeri. Mungkin sekian pembahasan dari saya tentang keuangan internasional dan manajemen modal kerja. Pada intinya, keuangan dalam bisnis internasional ini sangat erat kaitannya dengan pembiayaan operasi bisnis yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan pengelolaan bisnis domestik. Perusahaan juga sangat membutuhkan manajemen modal kerja yang baik untuk menjalankan roda pada bisnis internasional. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.